Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berkah, salam sehat untuk kita semua. Di tengah arus modernisasi dan kemajuan zaman, kita seringkali lupa bahwa ancaman terbesar justru datang dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari, seperti apa yang kita konsumsi. Mari kita membayangkan setiap hari kita duduk di meja makan, menyendok nasi putih hangat, makanan pokok yang telah menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang Indonesia. Namun di balik kehangatan itu tersembunyi ancaman yang diam-diam terus tumbuh. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi sekitar 89. Menurut Harvard Medical School, makanan dengan GI tinggi dapat memicu gula darah secara cepat yang dalam jangka panjang meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan kolesterol tinggi. Dan ini bukan sekedar ancaman, Indonesia kini menduduki peringkat kelima dunia dengan 19,47 juta penderita diabetes pada tahun 2021. Laporan IDF bahkan mencatat sekitar 28,6 juta penduduk usia 20 hingga 79 tahun mengidap diabetes mellitus tipe 2. Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan bahwa tren ini terus meningkat terutama di wilayah perkotaan, akibat pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan gaya hidup kurang aktif. Dan disinilah kami hadir. Kami adalah tim Baitlo dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang terdiri dari saya, Dinda Nur Puspita Dewi, bersama rekan saya, Farina Risma Karim, dan saya, Alvina Dwi Wulansari. Baitlo hadir sebagai inovasi beras pangan berbasis umbi jalar ungu dan rempah, seperti jahe, kayu manis, dan daun pandan. Dengan keunggulan utama seperti indeks glikemik rendah dengan 63, dengan nasi putih yang memiliki glikemik tinggi sekitar 89 sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah, Baitlo diterima tubuh secara lebih lambat sehingga pelepasan glukosa dalam darah menjadi berproses dan bertahap. Proses ini membantu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah lonjakan tiba-tiba yang berisiko tinggi. Penderita diabetes maupun kolesterol tinggi, jalar ungu, dan rasa gurih khas dari rempah pilihan. Baitlo tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui hilirisasi pangan lokal. Dengan pemanfaatan potensial lokal, produk ini turut memberdayakan petani umbi dan rempah, membuka peluang usaha berbasis penelitian untuk fungsional berkelanjutan. Baitlo diproses dengan zero waste atau daging ubi untuk beras analog serta kulit menjadi pupuk organik dengan kemasan ramah lingkungan. Dengan ramah lingkungan ini, UMKM produk ini bukan hanya untuk tetapi juga memiliki potensi industrialisasi sebagai alternatif pangan sehat berkelanjutan. Dengan dukungan fasilitas produksi dan distribusi, kami ke skala industri. Kami percaya dengan mendorong kemandirian pangan melalui bahan bernutrisi lokal, Baitlo dapat menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia sehat dan mandiri. Karena produk ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap beras putih ber-GI tinggi. Dengan modal awal sebesar 10 juta, tim kami berhasil menyelesaikan produksi hingga 350 kg Baitlo. Biaya produksi per pack mencapai 22.333, sementara harga jual kami tetapkan sebesar 30.000 per pack. Dalam hal ini, harga yang ditentukan kami lebih kompetitif dibandingkan harga beras analog lainnya di pasaran. Hal ini juga memberikan kami keunggulan harga tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, kami berencana memperkuat rantai pasok dengan menggandeng koperasi petani sebagai mitra strategis dalam penyediaan bahan baku lokal. Selain itu, kami tengah menjajaki peluang pendanaan awal melalui program inkubasi perguruan tinggi dan kemitraan CSR dari perusahaan yang peduli terhadap pangan sehat dan berkelanjutan. Langkah ini kami ambil untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jangkauan pasar Baitlo secara berkelanjutan. Baitlo bukan hanya produk, ini adalah gerakan untuk masyarakat yang lebih sehat, untuk petani yang lebih berdaya, untuk UMKM yang lebih kuat, dan untuk Indonesia yang lebih mandiri secara pangan. Makan sehat, hidup kuat, dukung ekonomi lokal bersama Baitlo.